Bu, Bu, apapun permasalahan yang terjadi di rumah ibu, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Sebesar apapun permasalahannya, ambil sajadah, minta kepada Allah. Demi Allah, Bu, tidak mungkin Allah tidak mengijabahkan doa kita kalau kita rajin. Yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah. Siapa nama istri Pak RW? Kami kola best friend. Siapa nama istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa angkat tangan. Ayo yang nak maju tadi, sini maju. Ayo. Masya Allah. Calon pemimpin Batanghari insya Allah Pak ya. Calon anak yang soleh. Nama adik siapa? Igit Fauzan. Nama adik siapa? Igit. Sigit. Nama adik siapa? Sigit. Nama adik. Nama awak siapa? Igit. 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 Igit ke masjid dengan siapa? Maknya ada? Bapaknya ada? Di rumah. Bapak di rumah. Sakit. Anak suruh ke masjid, awak di rumah. La ilaha illallah Muhammadur. Bapak kenapa? Hah? Bapak kenapa? Apa? Bapak sakit. Bapak sakit. Benar gitu. Peningnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Allah kayokan beliau. Amin ya rabbal alamin. Cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Pengen polisi. Masya Allah. Siap nangkap orang di Rengas Condong kok? Ada. Ya, siapa nama istri pertama Rasulullah? Khadijah. Sayyidah Kholina. Ayo, Sayyidah Khalijah. Ayo dikit lagi. Sayyidah Khadijah. Ada nama istri Nabi Sayyidah Khalijah Pak. Sekali lagi sampai betul dapat hadiah. Hadiahnya umroh. Wah, kok maknya yang maju kok? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah. Kurang sempurna hadiahnya. Bisa sholawat? Sholawat yang tadi kita tegak rame-rame tadi bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ketika beliau dalam keadaan tersebut Pak, sedih, patah hati, kecewa, beliau bingung balik ke kota Mekah. Beliau bersujud di depan Ka'bah, sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, harus bagaimana lagi ini ya Allah? Abu Thalib sudah wafat, Khadijah sudah pergi meninggalkan saya. Di Mekah saya diancam hendak dibunuh, di Taif saya diusir. Kemana lagi kaki ini hendak melangkah ya Rasulullah? Menangis Rasul di depan Ka'bah, bersimpuh meringkuh beliau di depan Ka'bah karena kelelahan, karena kecapean berjalan dari Taif ke kota Mekah Pak. Beliau tertidur di depan Ka'bah.
Bu, bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih kurang semangat Bu ya. Kalau Tuhan hendak menangkap balam, balam ditangkap di bulian. Kenapa tak kuat bunyi jawab salam? Mungkin karena banyak yang belum gajian. PTT tak caya. Bu, daun jeruk, daun salam banyak tumbuh di batang hari. Ibu-ibu yang tak jawab salam, kita doakan suaminya balik lagi, pengantin lagi. Setuju Bu? Semangat beri dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam Khatib Bilal, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan semua yang punya tokoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, yang gedang tidak saya imbau gelarnya, yang kecil tidak pula saya sebut namanya. Para hajah, calon haji dan calon hajah beserta calon jenazah yang galau-galaunya hadir di masjid Iko, insyaallah kita semua senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita doakan Bapak Ibu semua segera dipanggil Allah untuk naik haji ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bu, da'watani la taruddani indallah. Ada dua doa yang tidak Allah tolak. Pertama, indal matar, ketika turun hujan. Yang kedua, indan nida, ketika panggilan azan. Maka di bulan Rajab yang mulia ini, Rajab syahrullah, bulannya Allah, ditambah pula dengan turunnya hujan, waktu ini merupakan waktu yang mustajab. Perbanyak doa. Apa doa yang diajarkan oleh para ulama Bu ketika masuk bulan Rajab? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Allahumma fima doa betul, mah doa makan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya pengen di hari yang penuh berkah ini, di malam yang penuh kemuliaan ini, saya pengen mengajak Bapak Ibu semua, hadirnya kita di masjid ini, hadirnya kita di majelis maulid, hadirnya kita di majelis Isra wal Mi'raj, hadirnya kita di majelis yasinan, istighothahan, semuanya tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Demi Allah Pak, tak ada gunanya majelis maulid, majelis Isra kalaulah itu tidak digunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini Bu, kita bermohon kepada Allah agar segala keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita senantiasa balik lagi Allah hilangkan dan Allah ampunkan dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Irwansyah. Saya tinggal di Bajubang Laut, mondok dulu di pesantren Sanatudaren Jambi Seberang. Tamat di pesantren Jambi Seberang, saya melanjutkan pendidikan S1 dan S2
di Universitas Al-Azhar Kairo. Dan hari ini saya masih menulis tesis untuk penyelesaian studi magister saya. Pokoknya hari ini masih diplom belum MA. Dan dengan beberapa anak-anak kita, adik-adik kita dari Batanghari. Jadi total mahasiswa kita di Mesir dari Jambi ada 300 orang yang alhamdulillah ketika tahun 2012 dibantu, dibimbing, ditolong oleh Bapak Hasan Basri Agus dengan memberikan beasiswa sebesar 4 miliar rupiah. Dan hari ini anak-anak Jambi yang ada di Mesir dianggap orang kaya galau. Kenapa Bu? Karena rumahnya paling mewah Pak, tempatnya paling bagus, paling elok. Maka Pak, saya di mana-mana saya sampaikan ucapan terima kasih saya kepada pemimpin kita terdahulu, role model kita Pak Hasan Basri Agus. Hari ini alhamdulillah Pak, sudah ketok palu 1,5 miliar dari Pak Haris untuk pembangunan asrama putri yang ada di Mesir. Maka mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di sini, semua Allah jadikan anak-anak yang soleh, sehingga semuanya bisa ikut memperjuangkan dan melanjutkan pendidikannya sampai ke luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Bu, Ibu, saya baca Quran boleh minta tolong dilanjutkan? Boleh Bu? Saya baca Quran, ibu-ibu lanjutkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah, sejuk tak dengarnya Pak? Hafal Quran galo ibu-ibu rengas condong nih. Bu, sekali lagi yang lebih kompak, yang lebih semangat boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tak salah lagi hafal Quran galau. Sekali lagi boleh Bu? Lebih kompak boleh? Lebih semangat boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Husnuzon saya tak pengen menunjukkan lebih alim, lebih pintar daripada bapak-bapak yang di depan. Masya Allah, mudah-mudahan soleh-solehah semua bapak ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Bu, ngapa kita kumpul di sini Bu? Hujan-hujan, netes keringat. Mudah-mudahan tetesan keringat kita di malam hari ini Pak, Allah jadikan itu untuk mengampunkan dosa kita dan meningkatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ngapa kita kumpul di sini Bu? Yang tua, yang muda, anak-anak, bahkan semuanya datang ke masjid ini. La yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang hadir di majlis ini, orang yang hadir di masjid ini, yang datang maulid Nabi, yang datang Isra Mi'raj, yang rajin yasinan, yang hadir tahlilan, yang hadir istighatsahan, menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah, maka orang-orang tersebut Allah banggakan namanya di hadapan para malaikatnya. Pak, senang tak kalau Allah nyebut nama kita Pak? Bu, senang tak kalau kita dipanggil Allah? Senang. Kini kau lah.
Imam Ghazali dalam kitabnya menyebutkan para malaikat sika kata Allah turun ke Masjid Al-Ihsan Rengas Condong pada malam hari ini. Tengok apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sana. Turun malaikat. Ketika malaikat turun, apa yang malaikat lakukan? Turun malaikat bersujud kepada Allah. Ketika menengok keadaan kita yang hari ini ikut majelis, ikut mengingat Allah, ikut mengingat Rasulullah, bersujud malaikat berdoa kepada Allah. Malaikat, ya Allah, ampunkan dosa-dosa orang yang hadir di Masjid Al-Ihsan pada malam hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Pak disebutkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu semua perbuatan yang kita lakukan. Sampai hari ini Rasul itu menengok tingkah laku umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tu'radu alayya amalukum. Amal-amal perbuatan kita, amal-amal perbuatan umatnya itu ditengokkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ra'aitu khairan, kalaulah yang aku tengok baik, masyarakat di siko nak ngingat Allah, masyarakat di siko nak salat jamaah, masyarakat di siko masih nak bersedekah, fahamidullah, maka aku di alam barzahku memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in ra'aitu syarran, kalaulah yang aku tengok itu sebaliknya, dak nak ingat Allah, dak nak ke masjid, dak nak bersedekah, fa astaghfirullah lakum, maka aku, kata Rasulullah, aku memintakan ampunan kepada Allah untuk umat-umatku. Siapa yang minta ampun kepada Allah Bu untuk kita semua? Rasulullah, sayyidul awwalina wal akhirin, afdalul khalqi ajma'in, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang Allah tak ciptakan dunia ini kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Bu, bapak di rumah tu bisa nyamin kita masuk surga? Belum tentu. Pak Lurah ada ti pula. Pak RT ada juga. Mana? Pak RW ada. Bisa nyamin kita masuk surga Bu? Belum tentu. Lantas siapa yang bisa menjamin masuk surga kita semua Pak? Tak lain dan tak bukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya Ustaz? Mana dalilnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, datang malaikat Israel bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemuliaan apa yang Allah akan berikan kepadaku untuk mencabut nyawaku? Maka turunlah hadis kudusi kalamullah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Wahai Muhammad, surgaku itu aku haramkan dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum engkau Muhammad masuk ke dalam surga duluan. Ditawari masuk surga duluan, apa jawab Rasulullah Pak? Kalaulah aku masuk surga duluan, lantas bagaimana dengan ibu-ibu yang hadir majelis taklim? Kalaulah aku masuk surga duluan, lantas bagaimana dengan panitia yang menyiapkan maulid Nabi Isra Mi'raj mengingat dan mencintaiku? Kalaulah aku masuk surga duluan, lantas bagaimana dengan umatku? Bu, mau masuk surga duluan Bu? Mau, tak ingat lagi dengan suaminya Pak? Nah itu normal, manusia biasa yang ditanya. Tapi iko Rasulullah. Maka ketika Rasul sampaikan seperti itu, kalaulah aku masuk surga duluan, lantas bagaimana dengan masyarakat yang ada di Rengas Condong? Turunlah hadis kudusi kalamullah. Ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Wahai Muhammad, surgaku itu aku haramkan dimasuki oleh umat-umat Nabi yang lain sebelum umatmu Muhammad masuk surga duluan. Umat Nabi Adam kaget dulu, umat Nabi Musa kaget dulu, umat Nabi Ibrahim ngantri dulu sebelum umat Muhammad masuk ke dalam surga
duluan. Siapa umat Nabi Muhammad itu? Alladzina amanu bi walam yarawni, orang yang beriman mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi mereka tidak pernah nengok aku. Siapa mereka itu, Pak? Kita bapak, ibu, adik-adik semua yang hadir di sini adalah umat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Badui ketika majelis Rasulullah selesai, beliau datang kepada Rasulullah. "Oi Rasul," kata beliau tadi, "kalaulah hari kiamat kau terjadi, kira-kira kapan tepat waktunya terjadi kiamat itu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut kedatangan hari kiamat?" Apa jawab orang Badui itu, Mak? "Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Aku ini manusia biasa. Aku ini hamba Allah biasa. Tak punya apa-apa kecuali rasa cintaku kepada engkau, wahai Rasulullah. Mali illa hubbika ya Rasulullah. Aku tak punya apa-apa sedikit pun kecuali rasa cintaku kepada engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa jawab Rasulullah, Pak? "Wah, tidak bisa, kau masih muda. Tidak bisa, kau lah tua, banyak dosanya." Tak. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka malam hari ini, Pak, insya Allah kita semua yang hadir di masjid ini, kita semua yang hadir di tempat ini, kita orang-orang yang cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma menjadi umatnya Nabi Muhammad, Pak, ketika Allah bagi kita nikmat, ketika badan sehat, Bu, cantik-cantik galau ibu di sini. Apalagi yang muda kok, gadis-gadis kalau nampaknya yang tua belakang. Bu, bersyukur kita tinggal di Indonesia, Bu. Bersyukur makan enak, tidur nyenyak, Bu. Hari ini Mesir itu sebelahan dengan Palestina. Hari ini, Pak, masih dapat ngirup udara segar baru seminggu ini. Sebelumnya kenapa, Ustadz? Sebelumnya yang panas kepanasan, yang dingin kedinginan, yang sakit semakin sakit. Maka kita mesti tengok macam mana cara syukurnya Rasulullah. Tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah. Kenal Sayyidah Aisyah, Bu? Pernah ketemu dengannya? Dah. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada suami yang amat beliau cintai. "Ya Rasul, oh suamiku sayang, madza fa'alta? Apa yang kau buat? Hatta tatafattara qadamak, sampai bengkak kakimu ya Rasulullah." Kenapa kaki Rasulullah bengkak? Karena lama sujudnya, panjang surah yang beliau baca. Ada kita di sujudnya di situ sampai kakinya bengkak? Ada, karena no dosa sawit. Qad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah jamin engkau itu Muhammad masuk surga duluan. Allah sudah jaminkan bahwasanya dosa-dosa yang pernah engkau buat, baik yang sekarang, yang dulu dan yang akan datang, sudah Allah ampunkan dosa-dosamu. Tapi hari ini kenapa engkau masih bersujud kepada Allah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna abdan syakura." Aku pengen menunjukkan kepada Allah sebagai hamba yang bersyukur. "Ustaz, saya kok bersyukurlah weh. Saya kok tiap hari istighfar, semayang kok teruslah juga. Tapi kenapa hidup saya kok aduh masalahnya? Tak selesai-selesai, ada be ujiannya, Pak. Ada orang siko yang hadir di siko tak pernah punya masalah. Ada yang hadir di siko tak tik dosa. Ada. Oh, ada atau Bapak? Tak ada. Apalagi Pak RW. Ya, Pak. Pernah sedih? Pernah sedih, Pak? Pernah ya, tak? Pernah kecewa, Pak? Pernah. Patah hati pernah, Pak? Pernah. Semua orang pernah punya masalah, Pak.
Dak punya anak, masalah. Ketika punya anak, masalah. Apa masalahnya Ustaz? Bagaimana cara mendidik? Hari ini batang hari kau lah terkenal, masuk di mana-mana, mau celurit wah. Umur masih 10-15 tahun. Bagaimana cara mendidiknya? Maka kata pepatah itu, patah tumbuh hilang berganti, sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Iko bapak-bapak yang hadir di sini, Bu, bapak-bapak Imam Khatib Bilal kok tak bakal lagi. Ada yang nak lama-lama hidup di dunia kok? Siapa yang menggantinya? Ada tunas-tunas yang masih baru yang akan menggantinya. Maka kata pepatah itu, kalau nak membentuk buluh, bentuklah beliau dari rebungnya. Dia akan mencabang indah di tengah taman. Tapi kalau dia sudah jadi buluh, sudah keras, kemungkinannya dua, dia akan patah atau akan pecah. Maka oleh karena itu Pak, didiklah adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di sini, setidaknya mampu ngangkat tangan kaji ketika kita sudah mati. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iko yang masih sekolah, ada yang masih kuliah? Ada yang masih kuliah? Ada. Oh, itu ada Ustaz. Ketika kuliah apa masalahnya Bu? Pengen cepat selesai. Dari S1 pengen S2, S2 pengen S3, S3 pengen apa? Ya, pengen dapat pengen jadi P3, P3K, PNS. Lah kerja, dapat P3K, selesai masalahnya Bu? Belum. Nak jadi apa? Jadi kabid, kepala bidang. Duduk bapak tuh di kabid, selesai masalahnya? Jadi apa? Kepala dinas, kadis. Duduk di kadis, selesai masalahnya? Pengen jadi apa? Lah jadi sekda pula. Lah duduk di sekda, selesai masalahnya? Jadi apa? Lah duduk bupati, selesai masalahnya? Nak dua? Dapat 2 periode, selesai masalahnya? Pengen apa? Jadi gubernur. Manusia itu tak bakal selesai masalahnya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, yang namanya Allah sandingkan dengan nama Muhammad. Beliau juga pernah mendapatkan masalah. Beliau juga pernah merasakan sedih. Beliau juga pernah merasakan patah hati, galau kalau bahasa anak kini kok. Cuma galau Rasul bukan karena hubungan. Galau Rasul karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul bersedih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, beliau sejak kecil beliau itu selalu dibelo, dijago, didukung, disupport oleh pamannya namanya Abu Thahir. Hah? Thalib. Oleh Abu Thahir. Nah, ini sejarah penting, Bu. Pokoknya kaki, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya bagi hadiah. Setuju? Setuju? Nah, maka dengarkan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Pak sejak kecil dijaga, dibela, dilindungi, disupport, didukung oleh pamannya namanya Abu Thalib selama 10 tahun. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu tidak ada yang berani ganggu Rasul. Kenapa? Karena ada pamannya. Pamannya itu yang punya gading. Pamannya itu orang yang paling berpengaruh. Pamannya itu orang yang paling disegani di kota Mekah Al-Mukarramah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani ganggu keponakannya. Kenapa? Karena ada pendukungnya. Siapa? Abu Thalib. Tapi belumlah dakwah ini selesai, Allah wafatkan Abu Thalib. Sehingga ini menjadi kesedihan yang amat dalam bagi Rasulullah SAW. Luar biasanya lagi, 3 hari setelah Abu Thalib meninggal, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri paling dicintai oleh Rasulullah SAW, Allah wafatkan. Maka tahun ini disebut dengan tahun yang penuh duka cita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kehilangan orang-orang yang mendukung beliau, kehilangan orang-orang yang amat beliau cintai. Dulu Bu, dulu
ketika beliau dihina, ketika beliau diancam, dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, dibuli oleh netizen. Nah, sekarang lah, tidak usah jauh kepada Rasul. Kalau kita hari ini bu punya WhatsApp, WA punya, TikTok punya go, padek berjoget-joget depan TikTok. Dah. Kalau di Siko dah, di dusun saya ada. Siko sama baik. Bu, ambillah foto yang paling cantik di HP ibu itu, buat story WA. Wah, cantik nian rasanya tuh. Tiba-tiba ada cowok yang komen, wah, muka bayang putih tangan hitam. Kira-kira sedih dah bu? Sedih kan bu? Apalagi Rasulullah, beliau dihina bukan lewat Facebook, beliau dihina bukan lewat sosial media, tapi tampak fisiknya, nengok orangnya. Maka ketika beliau dalam keadaan seperti itu, dihina, dicaci, dimaki, siapa yang melindungi beliau? Siapa yang menghibur beliau? Tak lain dan tak bukan adalah Sayyidah Khadijah. Khadijah memiliki peran yang penting bagi Rasul. Khadijah itu orang yang pertama kali menerima dakwah Rasul. Di saat sak dunia ini, sak bumi ini, tidak ada orang yang mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Khadijah orang yang pertama solat di belakang Rasul. Di saat sak dunia ini tidak ada yang mau solat di belakang Rasulullah SAW. Tiba-tiba Allah wafatkan Sayyidah Khadijah. Ketika Allah wafatkan Khadijah, Rasul merasakan kehilangan sedih yang amat mendalam. Oh, itu orang-orang kafir Quraisy, Pak. Nengok tak ada lagi yang dukung, yang bela beliau. Menyiapkan pasukan khusus, pedangnya sudah terhunus dengan visi misi tak lain dan tak bukan untuk bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kepala geng yang nak bunuh itu? Tak lain tak bukan pamannya lah, namanya Abu Lahab. Nih, yang bisa jawab pertanyaan saya dapat hadiah. Siapa nama istri Pak RW? Kami kola best friend. Siapa nama istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa angkat tangan. Ayo yang nak maju tadi, sini maju. Ayo. Masya Allah. Calon pemimpin Batanghari insya Allah Pak ya. Calon anak yang soleh. Nama adik siapa? Igit Kauzan. Nama adik siapa? Igit. Sigit. Nama adik siapa? Sigit. Nama adik. Nama awak siapa? Igit. Igit. Igit ke masjid dengan siapa? Maknya ada? Bapaknya ada? Di rumah. Bapak di rumah. Sakit. Anak suruh ke masjid, awak di rumah. La ilaha illallah Muhammadur. Bapak kenapa? Hah? Bapak kenapa? Apa? Bapak sakit. Bapak sakit. Benar gitu. Kuningnya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Allah kayokan beliau. Amin ya rabbal alamin. Cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Pengen polisi. Masya Allah. Siap nangkap orang di Rengas Condong kok? Ya, siapa nama istri pertama Rasulullah? Khadijah. Sayyidah Kholina. Ayo, Sayyidah Khalijah. Ayo dikit lagi. Sayyidah Khadijah.
Ada nama istri Nabi Sayyidah Khadijah, Pak. Sekali lagi sampai betul dapat hadiah. Hadiahnya umroh. Wah, kok maknya yang maju ke? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Sayyidah Khadijah. Qaidah. Sayyidah Khadi Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah. Kurang sempurna hadiahnya. Bisa sholawat? Sholawat yang tadi kita tegak rame-rame tadi bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Sibbil. Masya Allah, alhamdulillah. Cair. Rajin-rajin ke masjid ya. Bantu marbot masjid bersih ke masjid ya. Sendal orang jangan dilari-lari ya. Disusun elok-elok ya. Cair. Iko duit ustaz, bukan duit DPR. Masya Allah. Iya, siap. Masya Allah, nak. Duk. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, Ibu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersedih, tidak ada lagi yang bela beliau, tidak ada lagi yang mendukung beliau. Di Mekah beliau diancam nak dibunuh, maka Allah ilhamkan kepada Rasulullah untuk hijrah ke kota Taif. Bu, Rasul Allah hijrahkan ke kota Taif, berharap di Taif itu dibantu, dibela, dilindungi oleh keluarga sebelah maknya Siti Aminah. Wah, mana dijajah langsung? Dari badannya saya lah curiga tadi kan. Bu, Ibu, Pak, Rasul berharap di Taif itu akan berkembang Islam secara besar. Orang Pak biasanya kalau kecewa itu ngurung bedi kamal, stres lah pikirannya. Ngapo bang, bapak hari kau dak makan, intalah dak selera nak makan. Tapi Rasul dak. Beliau ditinggal istri yang paling beliau cintai, paman yang selalu membela beliau. Beliau berangkat ke Taif untuk memperjuangkan agama ini, untuk memperjuangkan kebahagiaan kita hari ini, Pak. Berangkat ke Taif, apa yang terjadi di Taif? Ketika sampai Taif, Pak, 3 pembesar kafir Quraisy, 3 pembesar orang-orang Taif mengumpulkan seluruh penduduk Taif. Tuh, 10 hari dalam riwayat ada nyebutkan 3 hari Rasul di Taif. Beliau kumpulkan dari anak-anak kecil, pemuda-pemudi, orang-orang tua. Tujuannya untuk apa? Waramuhu bil hijarah. Tujuannya untuk melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Tujuannya untuk memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak, Rasul berangkat dari Mekah, jaraknya 100 km. Masyi bil qadamain, jalan kaki, padang pasir, bebatuan, gunung-gunung. Ada tak kita yang umroh sanggup jalan kaki dari Mekah ke Taif? Tak ada Pak yang sanggup Pak. Rasulullah SAW berjalan berdua dari Mekah dengan sahabat namanya Zaid bin Harithah. Ketika beliau dilempari dengan batu, berdarah kakinya, itu sahabat Zaid bin Sabit nundukkan kepalanya, melindungi kaki Rasulullah SAW sampai bocor kepala Zaid bin Harithah. Maka orang-orang musyrik ketika nengok keadaan seperti itu, apa katanya? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Ahmada. Aku tak pernah nengok seseorang cinta kepada orang lain
seperti sahabatnya Muhammad, cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar masuk kebun kurma, diteriaki macam maling, dilempar dengan batu, berdarah kakinya, berlumuran darah kepala Zaid bin Harisah. Masuk kebun kurma punyonyo Utsbah bin Rabi'ah, seorang kafir Quraisy musyrik ketika itu. Beliau bersandar di pohon kurma itu. Ketika beliau dalam keadaan bersedih, capek, letih, dikejar-kejar setiap hari, datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, laqad arsalallahu laka malakul jibal. Wahai Muhammad, Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Dalam riwayat disebutkan fanadani wasallamani, malaikat penjaga gunung menyapaku, assalamu alayka ya Rasulullah, innallaha qad alima qaula qaumika lak, bahwasanya Allah sudah mengetahui hinaan, cacian, makian, umpatan penduduk Taif kepadamu. Wa ba'athani ilaika rabbuka litamurani bi amrika fima syi'ta. Dan hari ini Muhammad, kami malaikat penjaga gunung diperintahkan oleh Allah agar engkau memberikan perintah kepada kami, apapun yang engkau mau akan kami turuti. In aradta atbaqtu alaihim al-akhshabain, kalau engkau mau aku timpakan gunung-gunung ini kepada penduduk Taif. Muhammad, kalau engkau mau gunung-gunung yang ada ini akan aku timpakan kepada penduduk Taif. Pak, kalau kita manusia biasa dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, datang malaikat penjaga gunung ke kita. Wah, nada aku timpakan gunung ke rumahnya. Aku jawab kita, Pak, timpakanlah, rasakanlah. Normal, marah, manusiawi. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan manusia biasa. Muhammad itu betul-betul manusia pilihan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ditawari keadaan tersebut, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wala yusyrik bihi syai'ah. Aku berharap nanti akan lahir dari tulang-tulang sulbi penduduk Taif orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah. Hari ini Pak, kita kenal perawi hadis paling banyak, orang yang paling banyak ngapal hadis namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dilahirkan di kota Taif. Sahabat dari kecil bersama Rasulullah. Orang tua rapat nyemilu, namanya Abdullah bin Abbas. Beliau minta dimakamkan di kota Taif. Kenapa? Karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok mulianya Rasulullah, tengok mulianya Nabi kita, tauladan kita. Kalau kita pikir bukannya Allah ciptakan dunia ini untuk Muhammad, kenapa Allah berikan ujian yang begitu besar kepada Muhammad? Ini menunjukkan Bapak Ibu, Muhammad itu tauladan bagi semua orang. Orang yatim, tauladannya Muhammad. Seorang suami, tauladanannya Muhammad. Seorang pemimpin, tauladannya Muhammad. Muhammad bisa menjadi tauladan bagi semua orang, rahmatan lil alamin. Ketika beliau dalam keadaan tersebut, Pak, sedih, patah hati, kecewa, beliau bingung balik ke kota Mekah. Beliau bersujud di depan Ka'bah, sholat 2 rakaat di depan Ka'bah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, harus bagaimana lagi ini ya Allah? Abu Thalib sudah wafat, Khadijah sudah pergi meninggalkan saya. Di Mekah saya diancam hendak dibunuh, di Taif saya diusir,
kemana lagi kaki ini hendak melangkah ya Rasulullah. Menangis Rasul di depan Ka'bah, bersimpuh meringkuh beliau di depan Ka'bah karena kelelahan, karena kecapean berjalan dari Taif ke kota Mekah, Pak. Beliau tertidur di depan Ka'bah. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah. Rasul masih dalam keadaan tertidur. Ya Habiballah. Rasul masih dalam keadaan tertidur. Ya Nabi Allah. Rasul masih dalam keadaan tertidur. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, Jibril, "Na'am ya Rasulullah." Ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk menjemputmu melakukan perjalanan menuju ke langit. Bu, ketika Rasul dalam keadaan down, ketika Rasul dalam keadaan drop, ketika Rasul dalam keadaan bersedih, Allah menghibur Rasulullah SAW dengan memberikan beliau satu tiket perjalanan. Namun perjalanannya Isra wal Mi'raj. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Banyak masalah dalam rumah tangga kita, Pak. Banyak masalah dalam kehidupan kita. Belajarlah dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika beliau bersedih, Allah berikan tiket perjalanan. Perjalanan kemana? Ada dua perjalanannya. Pertama, perjalanan di bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ustaz, saya tidak mampu melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, saya tidak mampu melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Lakukanlah perjalanan yang paling jauh menuju ke langitnya Allah. Tak lain, tak bukan adalah salat. Muhammad, jemput kekasihku. Aku akan memberikan obat yang paling ampuh dari segala permasalahannya. Tak lain dan tak bukan adalah salat. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, Bu, ketika Allah uji kita dengan satu permasalahan, contohlah peristiwa Isra wal Mi'raj. Tak mampu jalan ke Mekah, dari rumah Bapak Ibu jalan ke masjid ini, Bapak Ibu sudah melakukan Isra. Di masjid Bapak sholat, zikir, doa kepada Allah, maka Bapak Ibu sudah melakukan Isra wal Mi'raj. Bu, Ibu, tak ada gunanya berbaju batik kalau tak pakai selendang. Tak ada gunanya wajah cantik kalau tak rajin sembahyang. Bu, oh Ibu, tak ada gunanya berbaju batik kalau tak pakai selendang. Tak ada gunanya wajah cantik kalau tak rajin sembahyang. Nih bapak-bapak, Pak, oi Pak, nak jadi orang kaya apa nak jadi orang miskin? Bang, ini orang kaya hanya miskin, Bang? Nak jadi orang kaya ada apa ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kaya bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang paling kaya bukan orang yang banyak kebun sawitnya. Orang yang paling kaya bukan orang yang banyak PT perusahaannya. Orang yang paling kaya orang yang rajin sholat subuh. Rak'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang rajin sholat subuh 2 rakaat fajar itu lebih kaya, lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Kalau ada orang di Siko yang punya ribuan hektar kebun sawit, belum kaya. Kalau di Siko ada orang punya perusahaan banyak, belum kaya. Kalau di Siko orang punya duit banyak, emas anting gelang sebesar sebesar apa tu, kangka ban motor tu, antingannya, belum kaya. Orang yang paling kaya orang yang rajin sholat subuh. Insyaallah subuh kau masjid gitu penuh, di luar kalau insyaallah penuh Pak ya. Sholat fardu ada seramai kau Pak? Ada lah ada, mudah-mudahan. Kau tinggal ada tuh dewean masjid tuh, mana ada ringo-ringo pula. Subuh hari pula hari hujan, kami lazan Allahu Akbar.
nengok ringo belakang. La ilaha illallah, gak kata petir. Wah, lah kau nengok di pintu mana ada orang datang. Pak, Bang Sulaiman ya, Bang Sulaiman. Ketemu kali kita bertemu. Berangkat dari rumah subuh kok, jalan kaki naik motor. Naik motor, tek naik motor lama. Sampai di masjid, ngambil wudhu, begitu kaki kanan masuk masjid, ditelepon sama Pak Bupati. Assalamualaikum bro, Mas Sulaiman. Iya Pak Bupati. Iko, lagi di mana gini kok? Kok di Masjid Al Ihsan? Bisa tak ke rumah gini kok? Ngapa Pak? Ada duit 30 juta di rumah kok. Tolong kau ambil. Pertanyaannya Bu, kira-kira tetap masuk masjid apa balik mundur? Apa? Tak masuk masjid apa balik mundur? Kami selop ditinggal di rumah nih. Masya Allah, alhamdulillah. Lau kana libni Adam wadiyani min malin, kalaulah anak Adam itu aku berikan 2 lembah dari Rengas Condong sampai Pasar Baru, isinya galonnya emas, di bawah tanahnya minyak bumi, melimpah ruah harta yang ada di bawahnya, labtaro salisan, minta pula yang ketiga sampai keterusan sampai keterusan dengan jumlah yang sama bahkan lebih banyak dari itu. Apa Pak? Karena pada hakikatnya manusia itu tidak pernah merasa cukup. Kapan manusia itu merasa cukup Bu? Ketika badan sudah terbaring lemas kaku di ruangan ICU. Pak, makan bakso Pak? Tidak. Pak, makan soto Pak? Tidak. Pak, makan sate Pak? Tidak. Kenapa tidak selera lagi dengan dunia baru? Maka kata Rasulullah SAW, khudh ma syi'ta, ambillah berapa banyak harta yang ada di dunia kau engkau ambil. Ingat, fa innaka mayyit, bahwasanya engkau akan jadi mayat. Maka hari ini Pak, saya pengen hikmah Isra wal Mi'raj, kita rajin tetap datang ke masjid, rajin balik ibu-ibu ke rumah. Alhamdulillah Ustaz, sejak Isra Mi'raj kemarin, kini suami saya sudah sembahyang. Sembahyang apa Bu? Sembahyang Idul Adha Ustaz. Itu pun karena ngambil kupon kurban. Bu, Bapak tidak sembahyang jangan marah-marah. Bapak tidak sembahyang jangan marah-marah. Bu, apapun permasalahan yang terjadi di rumah ibu, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Sebesar apapun permasalahannya, ambil sajadah, minta kepada Allah. Demi Allah Bu, tidak mungkin Allah tidak mengijabahkan doa kita kalau kita rajin sembah. Ini rajinlah sembahyang Pak. Jumat kau sembahyang, Jumat besok hilang. Pergi paling lambat, balik paling cepat. Saya tanda inian Pak. Kalau mula khotib naik tamimbar tu, wah kagilah dulu, ngido rokok sebatang dulu. Kira-kira ikhlas dah tu Pak, solatnya Pak. Karena puncak ibadah hakikat yang tertingginya, puasanya, zakatnya, hajinya, solatnya adalah keikhlasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini Bu, ada 3 panggilan kita Pak. Pertama, panggilan solat. Ketika Allah panggil kita solat, hayya ala salah, masih bisa kita tunda-tunda dulu, kaget lah dulu. Masih lama waktu zuhur nih, ngota lah kita dulu, duduk lah kita dulu, dagangan kok belum habis, repot kaki kalau kita sembahyang. 3 panggilan Allah dalam hidup. Pertama, solat, masih bisa kita tunda-tunda. Yang kedua, panggilan haji, panggilan
Ustaz, saya belum ada duit nak umroh. Tak tahu saya nak berangkat lewat travel mano. Ha, ni nama travelnya bu. El Kuba Turindo. Ustaz ni promosi. Alhamdulillah bu, kami balik dari Kairo kemarin. Dalam 1 tahun ini tujuannya membangun ini, membantu masyarakat, membantu masyarakat visi misinya. Berharap mudah-mudahan semakin banyak yang berangkat dengan mudah, dengan harga yang ekonomis. 27 juta, 26 juta, 28 juta. Kemarin ada dari Rengas Condong nih berangkat, Waidah di situ. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah mampukan kita untuk berangkat haji, berangkat umrah, amin. Kantornya di mana Ustaz? Kantornya depan Rumah Sakit Mitra Medika, samping Ozon Komputer. Mudah-mudahan kita semua Allah mampukan tawaf di Ka'bah, amin. Sa'i Safa Marwa, amin. Bisa wukuf di Padang Arafah, amin ya rabbal alamin. Panggilan sholat masih bisa ditunda, panggilan haji umroh masih bisa kita tunda. Panggilan ketiga, panggilan kematian. Kalaulah mati, nak tua, nak muda, nak kecil, nak besar, nak kaya, nak miskin, yang namanya mati tetap, yang namanya mati tetap. Bisa kita nyebut ke malaikat, "Ai kagi dulu malaikat, saya belum pengantin." Bisa bu? "Ai kagi dulu malaikat, laki saya belum balik dari kebun." Bisa bu? Tidak, yang namanya mati tetap. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah malaikat Israel sudah ngetok rumah gitu, nak ngambil nyawa gitu, tidak bisa kita tunda sedetik pun. Maka apa yang bisa kita kumpulkan untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tak lain tak bukan, jangan pernah tinggalkan salat. Ketika Rajab disebutkan Syahrul Zar'i, bulan nanam. Sya'ban bulan kita mupuk, Ramadan bulan kita memetik hasilnya, memanennya. Ada orang di siko manen, ada. Nyodak nanam, Pak, tiba-tiba manen, ada. Hah? Ada 2 orangnya. Pertama, dak nanam, tiba-tiba manen. Kenapa Ustaz? Karena memangnya tukang manen, ngambil upahan. Yang kedua, kerjanya memang tukang maling. Nyodak nanam sawit tu, nyodak nanam ubi tu, nyodak nanam pisang tu, tiba-tiba ada di siko macam tu? Tak ada. Insya Allah. Ada masih main judi slot siko? Ada Pak? Mana orang angkat tangan? Ayo Ustaz, rumah lah terjual, rumah gedang terjual, kebun gedang terjual. Kapan pula bininya gedang terjual? Habis galau hartanya. Ayo Ustaz, kalau di lo gue di gue, lakum dinukum waliyadin. Serah Ustaz lah kita mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil. Cukup bu? Siap balik hujan malam ke bu? Sanggup bu sampai jam 12 malam? Sanggup bu? Ibu tunaklah saya balik. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang dapat mendoakan kedua orang tuanya, anak-anak yang bermanfaat bagi keluarganya, anak-anak yang bisa menjaga nama baik mak dan bapaknya, anak-anak yang kelak bisa membanggakan kampung halamannya. Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah. Allah berikan ketentraman hati di dalamnya. Senang nengok wajah istrinya, tenang nengok wajah suaminya. Namanya sakinah. Allah berikan ketentraman, kenyamanan, kecukupan harta benda dalam rumah tangganya yang Allah sebut dengan mawaddah.
Allah berikan kasih sayang sampai tua, sampai mati, yang dapat mendalami, merasakan kerukunan sampai ajal memisahkan kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang kaya kalau amin. Jadi orang kaya kalau amin. Mudah-mudahan yang disiko jadi bupati kalau. Mudah-mudahan semua yang hadir di siko, yang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah, sanggup berjalan di rumahnya kehujanan, sampai di masjid bercucuran keringat, kita nanti bisa berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu. Orang tua kita yang sudah meninggal, Allah ampunkan dosanya, amin. Allah tempatkan di surganya, amin. Orang tua yang masih hidup, Allah sehatkan badannya, amin. Dan Allah kumpulkan kita semua nanti di hari kiamat bersama para orang-orang soleh, sanak keluarga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa la ilaha illa billah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin kiranya inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sekiranya tadi apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tersinggung, saya minta maaf. Biasanya Bu, orang yang mudah tersinggung saya ada ketika ceramahnya tersinggung, besok paginya ke rumah sakit Bu. Sampai hari ini. Kenapa? Kerja di sana. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya. Terutama kepada orang tua kami, para ustadz, para kiai, para da'i, da'iyah, qari'ah. Apabila tadi dalam penyampaian saya banyak kekeliruan, banyak kekurangan dan kesalahan, baik pelafasan dan sirah nabawiyahnya, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya dan yang sebesar-besarnya. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bisa bertemu kembali di majelis yang selanjutnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi. Akhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.